Jadi, saat ini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang ekonomi Indonesia saat ini. Menurut data terbaru dari BPS atau Badan Pusat Statistik dan Kemenkeu menunjukkan gambaran yang cukup positif. Pertumbuhan ekonomi kita berhasil bertahan di kisaran 5% selama 3 tahun terakhir, dengan proyeksi yang sama pada tahun 2025. Pencapaian ini terutama didorong oleh 3 faktor utama. Yang pertama, konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi penyangga utama. Yang kedua, investasi terus mengalir, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal pemerintah yang relatif terjaga dengan baik. Yang menarik, transformasi struktural mulai terlihat. Sektor digital dan infrastruktur kini menjadi lokomotif baru pertumbuhan. Investasi di bidang energi terbarukan mulai menunjukkan hasil, sementara hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mulai memberikan nilai tambahan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak hanya tumbuh, tetapi juga sedang mengalami transformasi yang sehat. Namun, ketika kita zoom in ke level mikro, ceritanya itu menjadi lebih kompleks. Kelas menengah Indonesia saat ini itu kayak ibarat terjepit di antara dua batu besar. Di satu sisi inflasi pangan dan energi terus mengerus daya beli, terus di sisi lain itu disrupsi teknologi dan gelombang PHK di beberapa sektor menciptakan ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Yang lebih bikin sedih ini, sistem subsidi kita yang seharusnya menjadi bantalan sosial ternyata belum sepenuhnya tepat sasaran. Masalah mendasar yang perlu diakui adalah ketimpangan struktural yang masih lebar. Pertumbuhan 5% itu ternyata nggak terdistribusi secara merata. UMKM masih kesulitan mengakses permodalan. Pasar tenaga kerja semakin kompetitif namun kurang inklusif. Dan kesenjangan antara wilayah masih sangat nyata. Ini adalah PR besar yang tidak bisa kita abaikan. Kedepannya, tantangan adalah bagaimana memastikan pertumbuhan yang berkualitas. Pertama, kita butuh kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Kedua, investasi dalam sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Terus yang ketiga itu pembenahan di sektor real perlu dipercepat, dan yang terpenting semua ini tuh membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Di kesimpulannya, ekonomi Indonesia itu memang masih berada di jalur yang tepat secara makro, tapi di tingkat mikro itu kayak masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Mungkin itu aja sih dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.